Oke, tadi gue seneng banget gue bisa ngeliat senyumnya kalian. Gue bisa ngeliat matanya David. David, are you here? You look good, man. Bawain sedikit kameranya supaya gue bisa ngeliat senyummu. Wah, itu luar biasa banget. Gue seneng banget bisa ngeliat Sophie hari ini. Nah, David, lu ganteng banget, oke? Gue bisa ngeliat Sophie, gue bisa ngeliat ada Benaya di sini udah join. Gue bisa ngeliat ada siapa lagi? Ada Max juga, ada Joseph, wow, ada Arte, ada Mighty, ada Tiffany, ada Daniel Stiono, ada Jesslyn, ada Jonathan Calvin, dan lain sebagainya. Gue seneng banget kalian kalau bisa on cam, monggo di on cam guys, supaya gue bisa ngeliat wajah-wajah ganteng kalian. Ada Devian juga, you look good dengan binatang-binatang yang lu suka. And today guys, gue akan ngelanjutin. Ini adalah seri terakhir. Gue berharap kalian semua nggak bosen sama gue. Oke, gue akan all out hari ini karena ini adalah seri terakhir dari keluarga series. Dan kenapa kok bulan ini Ko VJ terus yang khotbah? Bukan karena Ko VJ malas cari pembicara ya guys ya, tapi karena gue sangat yakin banget bahwa keluarga, hati gue ada di keluarga. Karena gue pernah di posisi berada di dysfunctional family dan gue ngelihat bahwa ada banyak hal yang gue bisa sampaikan, ada banyak hal yang gue bisa bagikan kepada teman-teman, dan itu semua base-nya dari prinsip firman Tuhan. So, kalau gue lihat minggu lalu kita udah share, gue udah sharing tentang pemutus rantai. Gue tahu kalian semua mungkin hari ini bukan berasal dari keluarga yang baik, keluarga yang mungkin dysfunctional, mungkin kalian lahir dari keluarga karena kecelakaan, atau mungkin engkau hari ini kehilangan ayah dan ibumu, you name it, apapun itu. Tetapi gue percaya satu hal teman-teman semua, mungkin kalian ada rasa sakit hati, mungkin kalian bertanya, benarkah kondisi keluarga aku akan menentukan diriku dan masa depanku, dan kalian ngerasa kayak, kak gue nggak ada harapan lagi, kak gue nggak punya masa depan yang cerah. Tapi minggu lalu gue udah ngomong, benar, kondisi keluargamu menentukan kamu bisa jadi monster atau heroes. Kalau kamu keluargamu lagi dysfunctional, kamu bisa jadi monster. Tetapi kasih karunia Allah membuat kamu menjadi heroes. Itu adalah satu hal yang kita kudu pegang teman-teman. Itu satu prinsip. Jadi jangan engkau merasa rendah diri karena keluargamu hancur atau kamu merasa bahwa kamu nggak berharga. Nggak, stop. Kamu semua tetap mendapatkan kasih karunia Allah, dan Allah juga menjanjikan kalau kamu punya luka dalam hatimu dan kamu punya rantai yang seakan-akan gue nggak bisa matain rantai ini, gue ngerasa bahwa gue terluka, so oleh sebab itu gue akan melukai orang lain. Hey, hari ini gue ngomong, Yesus udah turun ke dunia 2000 tahun yang lalu. Ia hadir dalam kehidupanmu untuk menyembuhkan dan memutuskan rantai itu. I hope kalian masih ingat sama prinsip ini teman-teman, dan I hope kalian pegang prinsip ini baik-baik. Dan gue hari ini, gue nggak akan sendirian teman-teman, nanti gue akan minta beberapa teman lainnya untuk bantu sharing sama gue. Dan gue hari ini akan sedikit mengacu kepada sebuah pertanyaan yang teman-teman sering tanyakan, Kak, siapa sih yang bisa ngajari aku, mengajarku bila keluargaku berantakan? Kalau misalnya papa, mama, aku aja nggak bisa cerita sama mereka. Terus bagaimana gue bisa membentuk keluarga yang ideal? Bagaimana gue bisa belajar untuk mengasihi orang lain? Bagaimana gue bisa diajarin manner dan lain sebagainya? Well, ini pertanyaan very common banget. Dan gue akan coba bahas itu. Dan by the way guys, for your information, kemarin malam gue habis nonton Hometown Cha-Cha-Cha yang episode ke-9. Gue gak tahu seberapa banyak dari kalian yang nonton. Tapi yang nonton itu bisa kasih reaction guys, supaya gue tahu seberapa banyak kalian yang nonton itu. Gue habis nonton itu dan jujur ya guys ya, ini adalah salah satu drakor yang bikin gue nangis Bombay. Beberapa kali tentang Hong Doo-sik sama si harmoninya, kemudian kemarin juga bagaimana Hong Doo-sik direndahkan karena gue spoiler dong ya. Ya udahlah, pokoknya lu nonton lah ya. Gue kemarin lihat itu dan gue ngerasa kayak dysfunctional family itu banyak membuat orang merendahkan. Dan Ko VJ ini bukan K-pop, bukan Ko VJ bukan K-pop. Kalau K-pop tanya sama Jenis Clarissa ya kan, sama Tania, sama Jenis Clarissa, mereka ngodalin Blackpink dan juga BTS. Kalau Ko VJ nggak terlalu ngikutin. Oke, terus gue lanjutin ya. Kenapa Hometown Cha-Cha-Cha? Kemarin gue nangis Bombay sih guys, karena kalian akan melihat ini spoiler alert, tapi nggak seluruhnya ya. Ini cuma ngomong tentang kalau Hong Doo-sik itu berasal dari keluarga di mana ayah dan ibunya udah nggak ada sejak SD. Dan buat gue secara pribadi, gue juga bisa ngerasain meskipun ayah dan ibu gue ada, tapi secara presence, secara kehadiran,
mereka itu nggak ada. Ada secara fisik tapi secara kehadiran hadir dalam kehidupan itu nggak ada. Dan buat gua Hong Dusik si cowok ini yang apa ini Han Ji Pyong ini eh, dia punya manner yang sangat bagus. Dia punya kalau ngomong manner ya nggak sebagus itu juga. Cuma dia punya karakter yang bagus. Dia tahu bagaimana cara mengasihi orang lain karena dia udah bebas dulu dari luka-lukanya dia. Dan gue percaya cerita ini bisa jadi ilustrasi, bisa jadi inspirasi buat kalian semua. So, kalian bisa nonton itu. Gue gak akan ceritain banyak, kalian nonton aja. Sudah sampai episode 9, nanti malam episode 10 gue akan nungguin itu. Juju juga nungguin itu, kemarin malam dia texting, kok gue nungguin episode ini? Iya, gue juga nungguin. Oke, next ya, daripada gue banyak ngomong tentang hometown caca-caca, kita bukan lagi review K-drama, oke? Oke, so hari ini teman-teman gue akan sharing tentang keluarga bagi kamu, dan gue kasih di dalam kurung impactors keluarga bagi kamu. Karena gue percaya gini teman-teman, impactors is not just a community. Impactors ada hari ini untuk kalian semua, untuk menjadi your home, untuk menjadi your family. Kami hadir di sini, kami ada kontak, kami hadir ibadah setiap minggu ini bukan karena kami hanya sekedar gua pengen pelayanan ini gede, gua pengen ada banyak orang yang hadir di sini supaya kelihatan pelayanannya sukses dan lain sebagainya. No. Our fokus kami sebenarnya adalah kami ini ingin hadir menjadi keluarga bagi kamu. Jadi yang paling penting dalam kami dalam Impactors adalah seberapa banyak orang-orang yang kami bisa layani, seberapa banyak orang-orang yang bisa bertumbuh lewat keluarga ini, yang bisa melayani satu sama lain, kerinduan untuk menjangkau teman-teman yang lain supaya mereka bisa merasakan kasihnya Tuhan, meskipun keluarga mereka dalam kondisi yang mungkin nggak sesuai harapannya mereka, nggak sesuai dengan apa yang ideal. So, sekali lagi gue sangat rindu banget bahwa Impactors ini bisa jadi keluarga bagi kamu. Dan sebenarnya kalau misalnya ditanya sih, apa sih Kak bedanya komunitas dengan yang namanya keluarga? Kalau teman-teman tanya apa bedanya komunitas dengan yang namanya keluarga, KBJ akan kasih definisinya. Komunitas itu adalah sekelompok orang yang bersama-sama karena interest yang sama. Dalam bahasa gampangannya, kalau lu suka main Dota, lu akan punya komunitas bermain Dota. Gila, mainan gua lama banget ya Dota. Oke, yang zaman kekinian apa? Valorant ya kan? You name it ya, Valorant, Call of Duty, apalagi? You name it lah ya. Itu apa aja game yang lu suka, oke? Kalau lu suka Mobile Legend, lu akan bergabung dengan komunitas Mobile Legend. Di mana di dalamnya kalian cuma kumpul, kalian cuma nongkrong, kalian cuma bahas sesuatu yang kalian benar-benar suka. Itulah yang namanya komunitas. Sedangkan keluarga berbeda teman-teman. Keluarga adalah sekelompok orang yang bersama-sama baik duka maupun suka. Dan tidak ada yang tertinggal. Ohana means family, ya kan? Kalian udah sering dengar quote itu, Ohana means family. Family means there's no one left behind. Gak ada satupun yang tertinggal di sana. Kalau ada satu yang jatuh, maka yang lainnya akan menolong. Kalau ada yang lainnya suka, maka semuanya suka bareng. Oke? Kalau bisa, ya kalau ada satu yang lagi jatuh, ya ayo disupport bareng-bareng supaya dia juga bisa happy lagi. Itulah keluarga. Dan gue percaya bahwa setiap dari kita hari ini, kita udah ditebus sama Yesus 2000 tahun yang lalu. Itu bukan hanya sekedar hari ini ya ngomongnya, bukan hanya sekedar membalut lukamu, tetapi kita semua, kalau bisa kasarannya ya, lu mau ras apa aja, lu mau warna kulitmu apa aja, lu mau dari tingkat sosialmu dari atas, bawah, tengah, dan lain sebagainya, kita itu nggak ada pemisah lagi. Kita semua itu keluarga. Are you getting this? Kita semua itu keluarga. Dan Impactors ada hari ini buat kamu semua. Yang hari ini lu ngerasa bahwa keluarga lu nggak berjalan sebagaimana mestinya. Yes, this is family. Impactors adalah sebuah keluarga, teman-teman. Kalau kalian baru pertama kali join di gereja MDC, gue harus ngomong, memang anak youth-nya punya komunitas namanya Impactors, tetapi komunitas ini bukan hanya sekedar komunitas believers yang hanya sekedar gue kumpul hari Minggu, gue share ayat, and then selesai. Enggak. Kita care sama kehidupanmu, kita care sama your struggle, kita care sama apa yang lu perlu dibangun seperti apa, kita care. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ada sebuah kisah di Matius 12 ayat 46 sampai 50.
ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ada ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha untuk menemui Yesus. Maka ada seorang yang berkata kepada Yesus, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar berusaha menemui engkau. Well, ada jawaban yang mencengangkan guys. Kenapa tiba-tiba gue harus mention ayat ini? Ada jawaban yang mencengangkan. Karena dia ngomong gini, tetapi jawab Yesus kepada orang itu yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Serasa waktu baca ayat ini seakan-akan kayak, loh Yesus ini nggak tahu diri ya, nggak tahu orang tuanya ya, nggak tahu saudara-saudaranya ya. Tapi enggak guys, dia jawab gini, lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Hari ini, mungkin kita lahir dari berbagai macam keluarga yang beda-beda. Tapi this is the point. Gue harus ngomong ini. Kita semua udah ditebus sama Yesus dan kita semua are family. Jadi jangan ada dari kita yang ngerasa bahwa oke, Impactors jasanya sekedar komunitas yang kita sharing Bible, kita hanya sharing ayat. No, we are here for you guys. Oke, Kak Aldo here for you, Kak PM here for you, Kak Janice here for you, Kak Juju, semua setiap leader yang ada di sini, Kak Bram is for you guys. Mereka mau untuk support lu, mereka mau untuk bantu lu. Kalau lu lagi struggle, Kak, gua ada kesulitan keuangan, ya ayo kita bantu supaya kita bisa cari uang sama-sama. Dan kamu juga berusaha dong ya guys ya, jangan sampai lu ngomong kayak gini, Kak gue butuh uang, Papa Aldo minta uangnya, ya bukan gitu juga ya kan. Tapi kita semua berusaha untuk support lu, kita semua pengen supaya lu juga bisa ngerasain sukacita seperti keluarga yang ideal itu seperti apa. Well, apakah gue jelas sampai di sini? Oke, gue jelas sampai sini. Semoga teman-teman tahu bahwa kita semua adalah keluarga. Jadi kalau kalian tanya, siapa yang bisa ngajarin Kak? Gue Kak, kalau misalnya gue ada di posisi yang nggak enak seperti ini, kalau keluarga gue buruk, gue akan ngomong bahwa yes, inilah family kalian. Bentar. Dan hari ini teman-teman, gue nggak akan sendirian seperti tadi gue udah ngomong. Kak, aku akan membawa seorang teman. Apakah poin gue sudah selesai? Bentar ya. Oke, let's talk about komunitas dan keluarga. Gue akan stop sharing terlebih dahulu. Dan gue minta, apakah bisa Kak Janice Larissa? Wes, dia adalah salah satu seorang leader yang ada di tengah-tengah kita guys. Oke, apakah gambar Kak Janice Larissa sudah cukup cantik? By the way, hari ini dia berulang tahun. Happy birthday untuk Kak Janice Larissa. Oke. Thank you. Yes, oke. Happy birthday aja. Oke, belum nanti kita mendoakan dia. Wes, gue nggak tahu mungkin ada yang ulang tahun lagi. By the way, Juju di mana Juju? Juju hilang kah Juju? Juju hilang? Juju hilang? Oke. Harinya sebenarnya ada Juju guys, tapi Juju tiba-tiba harus berhalangan hadir. Jadi gue mungkin cukup interview satu orang aja. Gue nggak akan panjang-panjang hari ini. Jadi gue pengen tanya sama Janice Larissa. Jane, ya kan? Sebagai orang yang udah, oke, siap. Oke, Juju hati-hati di jalan. Dia harus pergi keluar kota guys sama keluarga. And then Jane, sebagai orang yang mungkin udah lama di Impactors ya kan. Pertama kali deh, gue pengen tahu kesan lu selama ada di Impactors pertama kali lu lihat Impactors. Apakah Impactors itu orangnya aneh-aneh karena isinya Ko Aldo, Ko VJ ya kan, Kak Bram gitu kan ya. Terus atau apa? Please unmute aja guys, unmute aja. Iya. Kalau first impression ke orang-orangnya ya, Ko? Yes, setiap orang, setiap komunitas ini ya. Apa ya? Awalnya datang ke Impactors itu cuman kayak rutinitas gitu loh buat aku. Jadi kayak nggak seberapa merhatiin yang pelayanan atau yang apa khotbah. Jadi nggak berharap bisa dekat gitu loh. Jadi first impression yang pertama ya, oh mereka pelayan Tuhan kayak gitu. Mereka anak-anak remaja yang hebat pelayanan kayak gitu aja. Tapi habis itu setelah dekat udah kenal kayak ternyata orang-orang ini orang-orang aneh. enggak. Orang aneh. enggak. Orang-orang baik, terus kayak welcome banget dan apa ya? Jadi bisa menerima aku apa adanya, was nggak bisa apa ya, bisa jadi teman baik, bisa jadi tempat curhat gitu dan asik-asik gitu. Oke.
So, titik apa yang bikin lu itu bisa, kamu bisa sadar ya Jen ya, kayak bener-bener kayak, wah this is my second family. Gue bisa cerita habis-habisan sama nih orang. Apa? Ada momen sesuatu kah yang berkesan yang bikin lu sampai ada di posisi itu? Awalnya tuh aku kan datang ke Impactors kan ya emang cuman ibadah terus langsung pulang, ibadah langsung pulang gitu waktu offline. Tapi waktu itu aku dapat kakak leader C siapa sih? C apa? Selina. Eh Selina, bukan? bukan. Apa? Sedang nggak di sini orangnya itu sama itu terus habis gitu Ah. akhirnya diajak ikut Impact On. Oke. Ikut Impact On. Jadi dari Impact On itu terus habis gitu jadi sering hangout diajak ayo ikut gitu akhirnya jadi kecantol deh gitu. Oke 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 oke. And ini singkat aja sih. Kalau sorry, kalau boleh say thanks nih ya ke Impactors gitu ya. Bukan bukan kita narsis ya guys ya, bukan ya. Lu mau say thanks sama siapa dan apa? Karena dia udah welcome kamu mungkin, karena dia udah hadir buat kamu 24 hours and 7 days. Mau thank you sama Celina tadi leaderku yang udah ngajain terus habis itu thank you ke VJ yang juga sering udah nge-welcome banget dan sering apa ya kayak ngayomin banget kita-kita yang baru terus Jenis, Juju juga, Ibet, temenku dari Day One di Impactors gitu. Dewa. Ada Ko Aldo, Bram juga, C Putri Oke. gitu. Jen, by the way ya, selama di Impactors apakah ini pertanyaan ya? Kan kan kalau misalnya kita di family, family itu kan nggak mungkin nggak ada yang namanya bertengkar, nggak mungkin yang namanya nggak ada sakit hati. Pernah nggak sih kamu sakit hati dalam Impactors? Sakit hati, sakit hati sejauh ini kayak aku kan orangnya apa ya aku nggak suka pertikaian nggak suka pertengkaran gitu loh jadi kayak susah mungkin menghindari kayak gitu yang kayak drama-drama gitu aku nggak suka gitu kan ya jadi apa ya kalau sakit hati kayaknya belum sih selama ini jadi kalau misalnya ada masalah pun kan pasti langsung diberesin jadi selesai cukup untuk sehari itu aja gitu loh. Alright, oke. Tapi oke, eh, oke, oke. Thank you so much buat Jenis Larissa yang udah sharing. Thank you Jen. By Thank the you way once again juga. bisa kasih reaction prut apa kok prut apa konfeti ya kan supaya say happy birthday sama Jenis Larissa. Happy birthday Jenis Larissa. And Thank you. yes, thank you so much buat sharingnya. I hope itu bisa memberkati dan kasih gambaran besar buat teman-teman semua about family. Gua rasa ada sedikit waktu, gue boleh minta improvisasi dari satu teman di Impactors yang bisa sharing about family. Gue boleh minta Bram untuk sharing nggak Bram? Atau lo lagi ini Bram? Gue Cerita apa? pengen banget dengerin ceritanya Bram karena Bram jujur Bram nyantol di Impactors bukan karena me tapi ada someone lainnya yang bisa dia feel home. Oke, Bram, boleh nggak kasih kesan pertama kali waktu lu join di Impactors itu gimana? And then gimana caranya lu bisa sampai nyantol dan ngerasa bahwa oke, this is my second family. Gua kalau ada masalah gua akan balik ke dia. Kalau misalnya gue lagi stres, kepanitiaan gue di kampus nggak akan pernah bisa jawab, jadi gue akan kembali ke Impactors, gue akan kembali ke Kak Aldo mungkin atau siapapun. Please speak, please ceritain kepada kita semua. Ya gimana ya? Agak naik turun sih sebenarnya aku selama di Impactors. Kan dulu It's okay. join Impactors karena memang aku udah umurnya ya. Maksudnya kan Impactors kan SMP SMA gitu. Dulu awalnya dari SD pindah ke SMP. Masuk sini itu jujur aku kan bukan dari sekolah MDC ya, dan untuk angkatanku itu rata-rata itu banyak yang dari sekolah MDC dan mereka tuh udah punya gumpulan satu sama lain gitu ya. Itu realita kayak gitu, dan aku masuk tuh nggak punya temen, benar-benar nggak punya temen. Dan ya selama itu cuma ada kayak beberapa orang yang kayak berusaha deketin aku tapi nggak tahu kenapa aku juga dulu ya memang agak kaku juga ya, jadi kayak susah buat dideketi. Sampai akhirnya waktu itu
kapan ya? Lupa aku, kelas 10 rasanya. Itu mulai ada itu, Kaldu yang pertama kali nyoba deketin aku juga. Itu orang keberapa yang nyoba buat deketin aku, terus akhirnya ya itu, for some reason nggak tahu kenapa, mungkin emang rencana Tuhan aku bisa akhirnya sebuka. Nah, terus ya awalnya karena dideketi itu aku akhirnya juga ikut-ikutan aja ya, terus diajaki, terus kayak kita mau ke sini mau ikut nggak, terus karena memang aku SMA itu jujur banyak nganggurnya, ya udahlah ikut-ikutan gitu, sampai akhirnya ya udah kita hangout terus. Dan di situ karena aku udah sangat 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 nyaman sama Impactors ini, akhirnya aku juga sering juga kita sharing-sharing cerita tentang kayak aku punya masalah apa, aku di sini loh, aku lagi ada masalah sama temanku, masalah sama keluargaku. Jadi Impactors ini bisa dianggap kayak keluarga keduaku. Jadi kalau misalnya aku ada masalah keluarga, aku cerita juga ke Impactors ini beberapa orang. Terus habis itu kayak masalah sekolah, masalah banyak. Terus sekarang kan aku juga kampus juga kan, jadi kayak masalah kampus dan lain sebagainya gitu. Jadi ya bersyukur sih kalau memang udah sempet sempet sampai sekarang juga aku bisa berproses banyak di Impactors. Kayak dulu juga Covid ya maksa aku buat jadi ketua, itu aku nggak pernah nyangka. Itu aku dulu aku ngerasa aku ya ampun, aku jadi ketua nggak bisa, jujur aku tuh nggak nyangka aku bisa jadi ketua sedikit pun. Dan memang waktu itu aku ngerasa aku jelek banget, cuma karena bersyukurnya karena Covid juga maksa aku untuk bisa push diriku sendiri. Aku sekarang bisa jadi pemimpin yang bagus. Aku sekarang jadi ketua hima di jurusanku. Terus ya Oh, itu aku bersyukur aja kalau oke itu oke oke oke. dipaksa dipaksa jadi leader. Sebenarnya awal-awalnya kayak cupu banget gitu, tapi karena paksaan dan karena ada Tuhan yang maksa juga, akhirnya ya udah aku akhirnya improve banget. Dulu aku juga nggak, aku gini ya, aku juga sekolah itu kan di swasta ya, maksudnya Petra, isinya itu ini agak sensitif sih sebenarnya, nggak apa-apa lah ya. Aku bisa dianggap minoritas. Kenapa? Soalnya sekitaranku itu rata-rata yang Chinese dan lain sebagainya. Sorry ya, ini mungkin agak sensitif dan aku ini It's okay, Jawa it's okay. sendiri. Mungkin Tidak ada aku yang tuh sensitif dianggap di sini. minoritas di sekolahku, minoritas di gereja, di mana-mana aku minoritas. Dan aku tuh nggak pernah iseng nyayangi diriku sendiri, nggak pernah bersyukur. Kayak muka aku ini loh kayak gini. Kayak sekitarku ganteng apa, terus aku kayak gini, hitam dewe kayak dekil gitu. Tapi dari Impactors ini aku juga bersyukur, ternyata orang-orang tuh kalau ngajak temen gitu itu nggak pernah mandang juga, nggak pernah mandang nggak pernah mandang fisik gitu. Dan aku juga bisa lebih nyayangi diri sendiri. Dan sekarang aku juga dulu itu nggak pernah bisa ngomong di depan umum kayak gini. Jadi jujur ya, aku kalau Iya, nggak bisa ngomong di depan umum karena sinyal atau karena kamu nggak pede, bro? Ini masalah. Ya, bro. Sinyal lu unstable, man. ya karena banyak pengalaman juga yang dipaksa lah sama Oke. Oke. ini. Hmm. Dan paksaan itu yang aku nggak suka, ternyata malah membuat aku banyak. Dan ya itu di Imagine aku banyak terus salah dari situ ya banyak lah yang Ya, hilang. Oke. Padahal gua mau tanya, Bram, lu pernah sakit hati nggak di Impactors? Tapi ya kurang lebih kalian udah ngelihat bahwa Bram banyak ditantang dan banyak hal-hal besar yang terjadi dalam kehidupannya sehingga dia ada sampai hari ini. Well, itu family, guys. Itu family. Oke, Bram kembali. Apakah Bram sudah sinyalnya aman, Bram? oke, sorry tiba-tiba mati. Yeah, it's okay, it's okay, it's okay. It's okay. You hear? 3, 2, 1. Off cam mungkin Bram. Off cam aja, Bram. Off cam. Halo, Gua coba halo. buka video dulu ya. Oh, ternyata tidak Halo. apa-apa. Halo. Coba Bram. Ya. Iya. Ngomong. Anu, ya udah tutupnya ya kayak gitu. Aku bersyukur banget bisa berproses bisa ketemu sama Impactors, soalnya
Oke. Sama-sama Bram, sama-sama. Gue juga bersyukur bisa berjumpa dengan kamu. Oke. Sorry ya guys ya, ada sedikit gangguan sinyal. Makanya oleh sebab itu guys, gue sangat berharap habis ini kita bisa live ya, bisa onsite. Tetapi buat kalian yang masih belum bisa ikut onsite, ya kita nanti akan sediakan Zoom-nya. And well, thank you banget buat Bram, thank you banget buat Jenis Larissa yang udah sharing. I hope di sini a lot of people yang punya cerita yang sama. Benaya juga why dia bisa feel home di sini, itu pasti ada alasannya. Gua nggak akan tanya itu karena waktu gua udah mepet, udah jam 11 guys. Tapi gua mau kasih satu kesimpulan aja buat kalian semua. Gua mau sharing lagi, waktu kita udah ngomong tentang komunitas dan keluarga, bukan berarti dalamnya free dari rasa sakit, free dari orang-orang yang wah pasti ideal nih kak, pasti gampang disayangi. Kagak juga guys, tapi justru di situ kita akan ngeliat bahwa Impactors itu keluarga bagi kamu. Kita diproses bareng-bareng, kita ketemu sama orang yang bencana, it's okay. Ada mentor yang kepo sama kehidupanmu, tanya sama kehidupanmu, yang mau apa deh, mau doain kamu, mau apa kayak mau ngomong yang nggak enak buat kamu, nasihatin kamu, itu semua karena kita sangat menyayangi kamu. Itulah keluarga. Dan satu quote yang bisa kalian bawa pulang, ini bisa difoto, dimasukin di Instagram, dimanapun. Gue harus ngomong ini. Keluarga, bisa aja lu bercanda di dalamnya, bisa aja lu bertengkar, bisa aja katanya Jenis mencakar-cakar ya kan, ngerawuk-ngerawuk ya kan, menegur. Tetapi di akhir itu semua teman-teman, keluarga adalah tempat di mana kita bisa saling memeluk dan mengasihi. Seperti Teletubbies, berpelukan gitu kan. Gue berharap ini bisa lu bawa pulang, dan gue sangat berharap bahwa this is your second family guys. Waktu kalian gak bisa cerita sama your parents, waktu your parents jadi lu lagi bertengkar sama your parents, please come to your contact leader, ceritakan. Mungkin mereka nggak bisa menjawab, mungkin mereka nggak bisa kasih tips, tapi mereka mau memberikan telinga mereka mendengar ceritamu, dan mereka mau memeluk kalian semua, mau mendoakan kalian semua. We are here untuk jadi keluarga bagi kamu. Sekali lagi, Impactors, keluarga bagi kamu. Keluarga bisa saja bercanda, bertengkar, mencakar, menegur, tetapi akhirnya mereka akan saling memeluk dan mengasihi. Itu sekian firman yang gue mau sampaikan sama kalian semua. Sangat simple, sangat sederhana, tapi gue berharap lebih lanjut ini bukan hanya sekedar firman yang dibagikan, tapi kita semua di sini, kita bisa jadi family. I hope you are blessed sama firman hari ini. Bisa kasih reaction-nya supaya gue tahu seberapa banyak dari kalian yang in sama firman-nya. Oke. Ternyata ada yang nggak in, it's okay. Gue mau tahu. Oke. Thank you so much buat kalian semua hari ini. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu. Kami kembali diingatkan, mungkin di rumah kami nggak bisa cerita sama orang tua kami. Mungkin di rumah kami punya konflik dan kami nggak tahu harus berlari kemana. Tapi Tuhan, hari ini Kau mengingatkan kami bahwa oleh karena pekerjaan-Mu, oleh karena karya keselamatan-Mu 2000 tahun yang lalu, entah kami dari berbagai macam ras, entah kami dari berbagai macam tingkat sosial, marga apapun Tuhan, tapi hari ini Tuhan kami percaya kami telah menjadi satu keluarga, dan kami mengucap syukur buat Impactors, bahwa Impactors bukan hanya sekedar komunitas untuk kami tentang bicara tentang firman, untuk kami share tentang faith, tapi di sini kami bisa nangis bareng, kami bisa senang bareng, kami bisa bercanda bareng, kami bisa saling menegur, dan kami semua bisa saling mengasihi dan memeluk satu sama lain. Thank you for this family, Lord. Biarkanlah setiap kami yang mungkin hari ini masih canggung di Impactors, Tuhan bantu kami untuk kami bisa nyaman, untuk kami bisa punya relasi yang semakin dekat, dan proses kami Tuhan untuk kami bisa semakin bertumbuh dan juga berbuah di komunitas ini Tuhan. Thank you Lord Jesus buat firman-Mu hari ini, thank you buat peneguhan-Mu hari ini, dan yang semua yang percaya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus katakan amin. Alright. Okay guys.